Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita menunaikan kewajiban kita, baik itu kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir, dan surat yang kita bahas adalah surat Al-A'la. Sebelumnya kita membahas surat Al-A'la ini dari ayat 1 sampai ayat 13. Kalau kita akan lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atidh dhikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, ayat berikutnya, ayat 14 berbunyi qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang, tazakka, yang mensucikan diri. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih fasalla, wa dzakara, dan dia menyebut isma rabbih, ya, asma Rabbnya, nama Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalla, lalu dia mengerjakan sholat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan, ya, orang-orang kafir itu mereka mengejar, ya, bal tu'siruna, mereka memilih, ya, asara itu maknanya adalah mereka mengejar atau memilih hayatad dunya, kehidupan dunia, wal akhiratu, sedangkan kehidupan akhirat khairu wa abqa, khairun itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna hadza, sesungguhnya ini atau hal ini, lafi suhufi Musa, inna hadza, sesungguhnya ini ada di dalam suhufnya Nabi Musa al-ula, ya. Jadi tentang kehidupan dan hakikat kehidupan itu juga sebenarnya sudah disebutkan di dalam suhuf Musa
al-ula, ya, suhufi Ibrahim, inna hadza la fi suhufil ula, gitu ya. Sesungguhnya ini disebutkan di dalam suhuf al-ula, yaitu dimaksud adalah suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Nanti kita akan bahas. Ya. Yang pertama adalah bal qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Apa keberuntungannya kira-kira? Nanti kita akan bahas keuntungannya apa. Qad aflaha. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali nanti dibahas tentang tema keberuntungan. Ya, aflaha yuflihu, ya, muflihun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata al-falah, karena al-falah inilah nanti, ya, yang menjadi tujuan atau maqasid dari syariat. Jadi keberuntungan, qad aflaha, beruntung. Nah, keberuntungannya itu apa saja? Orang-orang yang mensucikan diri. Yang maksud dengan mensucikan diri itu apa? Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini hampir sama dalam surat Asy-Syams juga sebutkan, ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Kalau dalam ayat tadi disebutkan qad aflaha man tazakka. Kalau dalam surat Asy-Syams itu disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba, dan sungguh merugi, ya, man orang-orang, dassaha yang mengotori jiwanya. Nah, di tema yang akan kita bahas adalah tentang kesucian jiwa. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam poin ayat ini ada dua hal penting. Yang pertama adalah keberuntungan orang-orang yang mensucikan dirinya, ya, dan caranya disebutkan tadi adalah wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, caranya adalah dengan menyebut asma Allah dan mengerjakan sholat. Itu ayat ini singkat, ya, karena ini termasuk suratnya surat Makkiyah, maka dia yang dibahas termasuk sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Kemudian ayatnya juga pendek, gitu ya, tapi maknanya luas. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira keberuntungannya dan apa yang harus dibersihkan dari diri kita? Kenapa kita harus membersihkan diri, dan apa yang dibersihkan dari diri kita dan bagaimana caranya? Baik, yang pertama adalah tentang qad aflaha man tazakka. Zakka yuzakki tazkiyah, artinya adalah mensucikan, ya, membersihkan, ya, membersihkan diri. Apakah hanya cukup membersihkan diri saja? Maka di situ kata zakka yuzakki tazkiyah itu maknanya tidak hanya membersihkan saja, tapi juga maknanya menumbuhkan, ya, membersihkan dan menumbuhkan. Maka kata zakat itu juga sama, ya, asal katanya sama dengan kata zakat. Maknanya adalah membersihkan, mensucikan, dan juga menumbuhkan. Bisa juga maknanya an-numu wal barakah, ya, bertumbuh dan bertambah. Nah, apa yang dimaksud nanti kita jelaskan. Jadi yang namanya tazkiyatun nafas itu selain kita membersihkan jiwa kita, juga menumbuhkan, membersihkan dari hal-hal yang tidak baik dan menumbuhkan sifat-sifat yang baik. Kemudian kata an-nafas, ya, kata an-nafas itu maknanya dalam Al-Quran bisa artinya adalah ruh, ya, bisa artinya ruh atau nyawa. Jadi kebanyakan di dalam Al-Quran itu maknanya ya ruh atau nyawa. Jadi kalau disebutkan dengan tazkiyatun nafas,
mensucikan jiwa, mensucikan ruh, bisa juga mensucikan hati. Nah, roh manusia itu adanya di mana? Bisa juga tasfiyatun nafs. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, antara nafas, ruh, qalb itu sebenarnya satu makna. Ya. Nafs itu tingkatan yang paling bawah, namanya nafs. Ya. Di atasnya namanya qalb. Qalb itu maknanya hati. Tingkatan di atasnya namanya ruh. Tingkatan di atasnya namanya sirrun. Di atasnya lagi namanya sirrul asrar. Jadi jiwa manusia, ruh manusia itu ada tingkatannya. Ya, tingkatan yang paling bawah tadi namanya nafs. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dibersihkan dari jiwa kita atau dari ruh kita? Ada dua hal yang dibersihkan atau perlu dibersihkan dari ruh kita. Yang pertama adalah dibersihkan dari dosa. Yang kedua dibersihkan dari sifat-sifat buruk. Jadi yang ada dalam ruh kita, yang ada dalam jiwa kita itu, yang bisa mengotorinya adalah pertama dosa, yang kedua adalah sifat-sifat buruk itu. Maka kalau makna dibersihkan, membersihkan dari dosa, nah nanti bagaimana cara membersihkannya dari dosa itu, roh kita atau hati kita tadi. Ya. Bagaimana cara membersihkannya, bagaimana juga cara menghilangkannya atau bersihkannya atau menjauhi dari sifat-sifat yang buruk. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan ya, pengaruh dari dosa itu bagi hati manusia atau ruh manusia. Jadi dosa yang kita lakukan itu berpengaruh kepada hati kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda, kullu bani Adam asaba minaz zina. Setiap manusia itu ya akan terkena dosa, la muhalata lahu. Ya, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil kalau manusia itu melakukan dosa. Fal ainu zinaha an-nadhru. Mata itu zinanya adalah dosa. Wal yadu zinaha al-lamsu. Tangan itu dosanya adalah memegang, menyentuh, mengambil. Wan nafsu tahwi yusaddiquhu aw yukadzibuhu fal al-farju. Sedangkan nafsu manusia itu selalu menyukai. Ya, maka manusia itu kan banyak keinginan. Ya, keinginan manusia ini yang kita perlu hati-hati, apakah keinginan itu baik atau buruk. Ya, manusia itu nafsunya selalu menyukai. Yusaddiqu aw ayadzukadzibuhu al-farju, dan dia akan dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza aznaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu apabila dia melakukan dosa dilakukan oleh tangan, mata, kaki tadi ya. Ya, maka kanat naqtatun sauda'u fil qalbihi. Maka setiap dia melakukan dosa itu akan menodai hatinya. Ya, dosa itu akan menodai hati. Jadi setiap dosa yang kita lakukan itu akan ya menodai hati kita. Di dalam hati kita itu akan terdapat noktah. Ya, naktatun itu bahasa Arab, bahasa kita noktah. Naktatun sauda, noda hitam. Ya. Kalau itu semakin tambah dosanya, maka semakin tambah nodanya. Ya. Jangankan hati kita,
Ya, Hajar Aswad itu aslinya hitam atau putih, Pak? Hajar Aswad itu loh, yang kita sebut dengan Hajar Aswad itu. Ayo. Namanya hajar itu kan batu, aswad hitam. Tapi aslinya putih. Hajar Aswad itu aslinya putih. Kenapa jadi hitam? Karena dosa manusia. Itu batu yang di luar kita yang melakukan, apalagi hati kita, ya, apalagi hati kita. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nazalal hajarul aswadu minal jannah wa huwa asaddu baydon, asaddu bayadon." Ya, diturunkan atau turun Hajar Aswad itu dari surga dan dia dalam keadaan sangat putih. Ya, asaddu bayadun minal laban, lebih putih daripada susu. Hajar Aswad diturunkan dari surga itu dalam keadaan putih, lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khotoya bani Adam, maka ia dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Jadi yang menjadikannya itu hitam, Hajar Aswad itu adalah dosa-dosa dari anak manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apalagi pada diri kita secara jelas tadi dikatakan oleh Rasulullah, dosa itu akan menimbulkan noda hitam, bercak hitam dalam hati kita. Kalau semakin banyak dosanya, semakin banyak nodanya. Kalau semakin lama akan semakin menutupi hatinya. Jadi sifat atau kotoran dosa itu yang pertama, yang mengotori jiwa kita. Yang kedua, yang mengotori jiwa kita itu adalah nafs, yaitu nafsul amarah namanya. Ya, jiwa amarah. Jiwa amarah itu adalah jiwa yang selalu, roh yang selalu menyuruh kepada keburukan-keburukan. Ya, itu sifat dasar dari roh manusia. Sifat paling bawah dari roh manusia itu adalah nafsul amarah namanya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ini Nabi Yusuf yang mengatakan dalam Al-Quran, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Innan nafsa la ammaratun, ammarah itu disebut nafsu amarah. Amarah itu artinya banyak menyuruh, maka disebut ammar. Ya, ditasydid. Ammar itu artinya banyak menyuruh. Amarah itu menyuruh, tapi kalau ammar itu artinya banyak menyuruh. Ya, yaitu ruh atau jiwa yang banyak menyuruh kepada keburukan. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, itulah hati yang menyuruh pemiliknya untuk banyak-banyak melakukan dosa. Nah, ini yang perlu dibersihkan tadi. Pertama adalah dosa, yang kedua adalah sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati kita, yang disebut dengan nafsul ammarah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa contohnya? Penyakit iri, penyakit dengki, takabur, pembenci, pencaci, penyela, tamak, bakhil, rakus, tarakut ta'ah, meninggalkan ketaatan, itu termasuk penyakit hati. Tatahawun bil khair, mengabaikan kebaikan-kebaikan, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia, takut mati. Ya. Kemudian ujub, riya, kemudian ananiyah itu egois, suudzon, tulul amal, panjang angan-angan dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, disebut dengan maradul qulub. Ya, itu yang perlu. Yang pertama tadi dosa yang harus dibersihkan, yang kedua adalah sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, penyakit ini membahayakan manusia karena selalu menyuruh kepada keburukan. Artinya selalu menyuruh kepada kerusakan, kehancuran. Itu sangat membahayakan. Maka tadi perlu tazkiyah, itu selalu dibersihkan ya dari dosa dan dari sifat-sifat buruk. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ya, itu yang mengotori hati kita. Dan bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara kita membersihkan diri dari dosa? Bagaimana kita membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk itu? Yang pertama adalah cara membersihkan diri dari dosa. Ya, ini sudah biasa sering kita bahas. Ya, untuk membersihkan diri dari dosa itu yang pertama adalah dengan cara taubat. Ya, taubat. Yang kita sebut dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nanti kaitkan dengan keberuntungan. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Endingnya ya beruntung, karena taubat itu termasuk sarana untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kita. Ya, maka disebutkan qad aflaha man tazakka. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membersihkan diri dari dosa adalah dengan cara beristighfar. Ya, banyak-banyaklah beristighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku itu benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya fil yaumi dalam sehari itu aksar lebih banyak min sab'ina marratan, lebih banyak daripada 70 kali. Ya, Nabi itu setiap hari beristighfar lebih dari 70 kali. Nah, kalau kita kira-kira istighfarnya seberapa banyak, Pak? Dosanya banyak tapi istighfarnya ya kalau bisa lebih banyak alhamdulillah. Ya, setiap saat ya, kita banyak-banyak baca istighfar. Ya, kita biasakan perbanyak. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, termasuk keuntungannya apa kalau harus kita banyak-banyak istighfar. Ya, orang-orang yang banyak istighfar itu diberikan oleh Allah kemudahan rezekinya. Ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ya, dimudahkan rezekinya. Ya, banyak-banyaklah. Ya, kalau ada orang yang lagi susah rezekinya, banyak-banyak baca istighfar, karena bisa saja ya rezekinya terhalang karena dosanya. Maka banyak-banyaklah baca istighfar. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain diriwayatkan dari Anil Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian kepadanya, fa inni atubu fil yaumi mi'ah marrah, sungguhnya aku bertaubat kepada Allah ya dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Ya, Nabi 100 kali, padahal Nabi nggak punya dosa. Nabi itu dijamin nggak punya dosa. Orang yang tidak punya dosa saja ya sehari istighfar dan taubatnya ya antara 70 sampai 100 kali. Ya. Kemudian yang ketiga, cara membersihkan ya
diri dari dosa-dosa itu yang ketiga adalah dengan perbanyak ibadah dan kebaikan. Pertama taubat, yang kedua tadi adalah istighfar, yang ketiga adalah perbanyak kebaikan dan ibadah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan, beliau bersabda, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan. Jadi kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita, ya, perbanyak kebaikan. Semakin banyak dosanya harus semakin lebih banyak kebaikannya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa aqimis shalah, ya, tarafain nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sebutkan, ya, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan pada sebagian permulaan malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan atau perbuatan kebaikan-kebaikan itu yuzhibnas sayyi'at, bisa menghilangkan atau menghapus keburukan-keburukan. Itu jadi kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka semua ibadah itu membersihkan dosa-dosa kita. Ya, dimulai dari apa ibadah? Wudu, ya, wudu, terus sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya membersihkan dosa. Ya, wudu, ya, wudu itu ketika kita berwudu membasuh muka, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah itu hilang bersama dengan air wudu yang kita basuhkan. Ketika kita membasuh tangan, maka dosa-dosa yang dilakukan tangan itu bersih, ya. Kemudian ketika kita mengusap kepala, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala kita itu bersih. Ketika kita membasuh kaki, maka sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki itu bersih. Ketika dia berjalan menuju masjid untuk sholat, setiap langkah itu adalah penghapus dosa, diangkat 1 derajat oleh Allah setiap langkahnya, ya, dan ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 1 langkah itu kebaikannya 3. Coba kalau kali berapa langkah dia ke masjid, ya. Ketika orang itu sholat, ya, sholat, maka ketika dia takbiratul ihram, diletakkanlah dosa-dosanya itu di atas kepalanya. Maka ketika dia ruku, maka berjatuhanlah dosa-dosa itu, ya. Maka selepas dia sholat itu, dia dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang haji, orang yang umrah, bahkan, ya, orang-orang yang bekerja halal, orang-orang yang bekerja halal itu termasuk penebus dosa. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha as-salatu wala siyam wala al-hajj wala al-umrah. Qalu fama yukaffiruha ya Rasulullah? Al-humumu fi talabil ma'isyah. Ya, ada suatu dosa yang tidak bisa dibersihkan oleh sholat, puasa, haji, dan umrah. Ya, kemudian para sahabat bertanya, lalu apa yang bisa membersihkannya oleh Rasulullah? Al-humumu fi talabil ma'isyah, yaitu orang yang prihatin, orang yang mau kerja keras dalam mencari nafkah yang halal. Jadi mencari nafkah yang halal, bekerja itu termasuk penghapus dosa. Bahkan dalam hadis disebutkan, ya, man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang di sore hari pulang duduk kelelahan dari bekerja, maka di sore hari itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali sarana yang dijadikan untuk membersihkan dosa, ya. Artinya
Kalau dia masih banyak dosanya itu ya kebangetan gitu ya. Allah sudah memberikan wasilah yang begitu banyak untuk membersihkan dosa-dosa. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara kita membersihkan dari sifat-sifat yang buruk? Ya, ada namanya takhalli, kemudian tahalli. Maka tadi zakat tazkiyah itu maknanya adalah membersihkan. Artinya apa? Membersihkan diri kita dari sifat-sifat buruk, karakter-karakter buruk. Tadi yang kita sebutkan iri, dengki, tamak, suudzon dan sebagainya, itu dihilangkan. Meskipun sebenarnya tidak bisa dihilangkan, tapi ditekan. Bisanya hanya ditekan saja, karena suatu saat bisa muncul itu. Ya, sifat buruk dalam diri manusia itu nggak bisa dihilangkan sebenarnya, tapi hanya bisa ditekan, diganti. Ya, yang buruk ya dikurangi, yang baik kan gitu. Yang baik, tadi makna zakat tadi, zakayu zaki itu membersihkan sifat yang buruk dan menumbuhkan, gitu ya, menumbuhkan sifat-sifat yang baik. Ya, sifat takwa, sikap qanaah, sikap sabar, ya, kemudian sifat tawadhu dan sebagainya. Nah, itu sifat-sifat baik. Perlu ya kita nanti belajar tentang itu, yang nanti kaitannya dengan akhlak. Ya, itu kaitannya nanti dengan akhlak. Ya, itu kaitannya juga nanti dengan hati. Bahasanya dengan fikih qalb. Ya, bagaimana kita bisa memahami tentang itu. Jadi dengan cara takhalli dan tahalli. Takhalli itu menghindari sifat-sifat yang buruk, dan kemudian kita menumbuhkan, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Jadi itu makna tazkiyatun nafs. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya? Ya, apa pentingnya kita mensucikan jiwa kita? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa tazkiyatun nafs, ya ini pentingnya, bahwa tazkiyatun nafs itu adalah termasuk inti dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inti ajaran Islam. Ya, inti ajaran Islam itu adalah mensucikan jiwa, dan itu misi utama dari para nabi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walladzi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang buta huruf rasulan, seorang rasul minhum dari mereka, yatlu alaihim ayatihi. Nah, untuk apa Allah mengutus rasul? Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, zakka yuzakki tazkiyah, ya, dan mensucikan mereka, ya, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari mereka Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, ya. Jadi ini diantara visi atau tujuan Allah mengutus Nabi itu, mengajari manusia kitab Allah dan mensucikan mereka. Wa yuzakkihim. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa keuntungannya? Yang pertama, keuntungan tadi kan sebutkan, qad aflaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Apa keuntungannya? Yang pertama, dia akan diberikan oleh Allah ketenangan jiwa, ketenangan dan ketentraman jiwa. Ya, jadi orang-orang yang membersihkan diri itu dia akan memperoleh ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam jiwanya, hatinya. Ya, karena dosa itu membawa kepada kegalauan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, was-was. Itu dosa. Semakin banyak dosanya, maka kehidupannya tidak akan tentram. Gak ada orang banyak dosa kok hidupnya tenang, gak ada. Ya, supaya bisa tenang bagaimana? Ya, sama aja. Kadang gitu ya, kadang kita tuh tahu-tahu
merasa khawatir, nggak tahu, was-was, kok tiba-tiba kita merasa itu ya, was-was, khawatir, galau ya. Nah, pada saat itu maka tadi pertama, banyak-banyaklah istighfar ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir ya, insya Allah nanti hilang. Jadi kalau kita pas ada perasaan was-was, takut, khawatir itu muncul ya, tanpa kita sadari, banyak-banyak istighfar ya, kerjakan sholat ya, baca Al-Quran, insya Allah kita akan tenang. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti. Wal ismu, sedangkan dosa itu apa? Karena dosa itu nggak kelihatan kan? Ya, perbuatannya kelihatan, tapi dosanya apa? Ya, wal ismu, yang namanya dosa itu adalah maha kafi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu. Kalau kita melakukan sesuatu kok itu meresahkan hati kita, maka itu berarti dosa. Maka istafti qalbak, tanyalah pada diri kita. Kalau kita melakukannya kok tenang, itu berarti kebaikan. Tapi kalau kita gelisah, ya resah, galau, itu berarti dosa. Ya. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka ya kalau itu disebut-sebut orang. Nanti kalau disebut-sebut orang kok kita tidak suka, ya berarti keburukan, itu berarti dosa ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia ditanya oleh Wabisah ya, Nabi menebak. Ketika Wabisah datang itu Nabi menebak, "Cita anil bir." Ya, "Cita tas'alu anil bir." Apakah kamu datang untuk bertanya tentang apa itu kebaikan? Apa kata Nabi? Ya. Qala istafti qalbaka. Mintalah ya, fatwa kepada hatimu. Artinya bertanyalah kepada hatimu. Jadi kita berkebaikan itu pasti ukurannya kan hati tadi. Ya, bertanyalah kepada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah yang membuat ya jiwa kita tenang. Wal ismu ma haka fin nafsi, dan dosa itu adalah yang membuat hati kita menjadi resah. Wa taraddatu fi sadri, dan senantiasa membuat was-was dalam hati. Was-was dalam hati ya, ini maka dosa itu membuat hati kita menjadi resah. Kalau dibersihkan dengan memperbanyak kebaikan, taubat, istighfar tadi, maka hati kita akan menjadi tenang. Azan ya Pak ya, monggo kalau azan dulu. Lanjut Pak ya. Baik, yang kedua di antara keuntungannya atau keberuntungannya adalah bahwa orang-orang yang membersihkan jiwanya atau mensucikan jiwanya itu dia akan mendapatkan balasan surga ya. Jadi ketika dia membersihkan diri, mensucikan dirinya, maka yang diperoleh tadi adalah ketenangan ya, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ya, sebab orang itu tidak akan bisa masuk surga kalau masih ada dosa. Harus dibersihkan dulu.
dia membersihkan dosanya di dunia apa di akhirat. Ya, milihnya begitu. Membersihkannya di dunia apa di akhirat. Kalau dia membersihkannya di dunia ya tadi, ya, taubat, istighfar, berbanyak kebaikan, banyak ibadah. Kalau dia dibersihkannya di akhirat, berarti dia harus mampir dulu ke neraka. Ya, dia harus mampir dulu ke neraka, dibersihkan di sana dia. Ya, dibakar dosa-dosanya di neraka, baru setelah itu masuk surga. Jadi orang itu tidak akan bisa masuk surga kalau dia tidak bersih dari dosa. Ya, maka tadi kita lebih memilih dosa kita itu dibersihkan di dunia, ya, daripada di akhirat, karena itu akan mengurangi aset-aset kebaikan kita. Nah, disebutkan ya ayyatuhan nafsu, ketika di dunia dia memperoleh ketenangan, ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki, kembalilah ya kamu kepada Rabb kamu, kepada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi, ridho dan diridhoi, ridho kepada Allah dan kita diridhoi oleh Allah. Ya, fadkhuli fi ibadi, masa masuklah kamu menjadi hamba-hambaku, ya wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Jadi tazkiyatun nafs itu akan membawa kepada ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan itu akan membawa kita ke surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dan dia ya mencegah dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya fa innal jannata, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Menahan diri dari nafsu untuk melakukan keburukan-keburukan tadi loh. Itu kan kita hanya bisa mengendalikan jiwa, nahan nafsa. Nah itu artinya mencegah, bukan nggak bisa menghilangkan, tapi bisa mencegah jiwa kita, diri kita itu melakukan keburukan tadi loh. Maka diganti oleh Allah fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian yang ketiga adalah di antara keberuntungannya akan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita kebaikan-kebaikan. Orang yang hatinya bersih itu akan dibisikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya kebaikan-kebaikan. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dari hati itu pertama tadi adalah diarahkan atau terilhamkan untuk melakukan keburukan. Tapi kalau dia membersihkannya, maka dia akan diilhamkan kepada ketakwaan. Jadi hatinya itu selalu akan membisikkan kepada kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat di antara keberuntungannya, orang-orang yang mensucikan diri, membersihkan jiwanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah, maka dia sesungguhnya telah mendapatkan segalanya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, orang yang dicintai oleh Allah itu akan dicintai oleh orang seluruh alam semesta, seluruh dunia dan alam semesta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya atau dirinya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin masih ada 2 ayat berikutnya nanti bisa kita bahas ya, karena untuk kedua ayat ini cukup panjang juga kalau kita bahas ya. Kira-kira yang ada tadi disebutkan inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Apa itu yang ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa? Nah itu ya cukup banyak, nanti ada hadisnya yang kita akan kaji. Kira-kira apa yang ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa itu? Mungkin itu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menuju ke masalah sifat buruk ya Pak Ustaz. Iya. Mungkin salah satu di antaranya tadi ada Pak Ustaz tentang panjang angan-angan. Salah satu sifat buruk juga. Mungkin saya perlu penjelasan soal panjang angan itu seperti apa ya Pak Ustaz. Kemudian gini Pak Ustaz, sifat buruk itu apakah satu sifat yang sudah kan nggak bisa dihilangkan, tapi harus ditekan. Mungkin kalau dari suatu pelaku itu bersifat buruknya ada seperti kayak gitu, apakah itu bisa menjadi suatu turunan nanti untuk berikutnya gitu ke keluarga yang sendiri, anak-anaknya sendiri atau anak-anaknya terutama ya. Apakah itu bisa menjadi suatu sifat buruknya? Iya. Kalau memang seperti kayak gitu, barangkali akan lebih baik kita mencari katakanlah kayak jodoh gitu ya, orang-orang yang mempunyai sifat yang baik seperti seperti kayak gitu. Mungkin itu. Baik. Jadi sifat buruk itu sudah menjadi sifat bawaan manusia. Jadi siapapun punya. Jadi dalam diri manusia itu ada karakter hewan, ada karakter malaikat, ada karakter setan. Ada dalam diri manusia itu. Ya. Itu ada semua. Dan itu tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa ditekan atau diarahkan. Ya, bisa diarahkan. Ya, maka itu pentingnya Allah menurunkan syariat. Syariat itu mengatur, bukan menghilangkan. Ya, contoh kalau kebutuhan biologis itu kan kebutuhan hewan sebenarnya. Kebutuhan biologis itu kebutuhan hewan. Ya. Itu memang ada dalam diri manusia, tidak dihilangkan, tidak seperti agama lain yang malah dia tidak menikah dan sebagainya, enggak begitu. Ya, Islam tidak melarang nikah, malah menganjurkannya, tapi diarahkan supaya dia sesuai dengan aturan syariat. Maka pentingnya syariat kan gitu. Maka nanti yang membedakan manusia dengan hewan apa? Nikah. Ya, yang membedakan manusia dan hewan nikah. Kalau manusia nggak nikah ya sama seperti hewan. Ya. Jangan hewan dinikahkan, hewan nggak perlu dinikahkan. Yang nikah itu manusia. Ya, kadang orang itu aneh, manusianya tidak menikah, hewannya dinikahkan, nggak perlu. Kadang sampai dibuat plesetan gitu ya. Ayam itu, ya, telur ayam dibilang haram. Kenapa? Itu kan hasil zina. Bercanda begitu dia. Itu kan hasil zina, nggak dinikahkan. Hewan nggak perlu nikah, telurnya halal. Orang itu bukan hasil zina, memang hewan nggak ada menikah. Itu ya, yang menikah itu manusia, diatur oleh syariat dan itu. Ya, makan juga begitu. Ya, makan hewan juga makan kan, makan. Tapi makannya manusia itu tidak makan seperti makannya hewan. Manusia itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan itu kan ada yang makannya cuma rumput, ada yang makannya daging, ada makannya makanan tertentu kan. Nah, kalau manusia itu semua bisa dimakan oleh manusia. Ya rumput, ya daging, ya apa saja itu bisa dimakan oleh manusia. Allah menciptakan manusia itu sangat lengkap. Walaupun begitu, manusia tidak boleh asal makan atau apa saja dimakan oleh manusia. Maka disitulah diatur dengan syariat Allah, diarahkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, jangan mentang-mentang dia doyan semuanya. Ya, babi ya dimakan, anjing ya dimakan, kucing ya dimakan, tikus ya dimakan. Ini nggak boleh. Kan gitu. Ya, itu pentingnya tadi syariat. Jadi syariat itu mengatur. Jadi manusia itu memang dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sangat lengkap. Semua sifat yang ada dalam makhluk itu ada dalam diri manusia. Sifat setan juga ada tadi. Ya, termasuk sifat buruk itu kan semuanya adalah bawaan setan itu sebenarnya. Sifat-sifat yang ada pada setan semua itu, ya takabur, ya iri, ya dengki, ya ada tuh di manusia itu. Ya. Tapi itu tidak boleh dominan. Harus sifat malaikatnya yang lebih dominan, gitu. Ya, jadi nggak bisa dihilangkan, tapi harus yang ditampakkan, yang dikuatkan itu adalah yang kebaikan-kebaikannya. Maka untuk melakukan kebaikan itu berat, karena ada tadi loh, jiwa setannya itu mau berontak dia. Tapi kalau melakukan kejahatan, keburukan cepat, mudah.
Itu. Ya. Tadi pertanyaan satunya tadi? Itu panjang angan-angan itu seperti apa? Ya, tulul amal, panjang angan-angan. Ya. Ada orang itu yang maunya hanya kalau sekarang diplesetkan begini Pak, lagi istilah itu, saya tuh pengen kerja, ya kerjanya Senin sampai Jumat itu apa tadi Pak? Senin sampai Jumat ngapain Pak? Senin sampai Sabtu ya, akadnya gajian, nggak kerja tapi gajian. Itu namanya termasuk bagian dari panjang angan-angan. Dia pengen sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu. Ya, pengen kaya. Saya tuh pengen masuk surga tapi tidak mau beramal. Pengen masuk surga, pengen sekali saya pengen masuk surga, tapi keburukannya jalan terus, kebaikannya tidak jalan. Termasuk dia keinginannya luar biasa, keinginan nggak diragukan lagi, pengen cita-citanya pengen surga. Ini termasuk bagian dari tulul amal, keinginannya, cita-citanya tinggi, tapi tidak diiringi dengan kerja keras. Ya, itu termasuk sifat buruk. Ya, maka manusia terus banyak kerja kerasnya kan, ya banyak kerja kerasnya. Kalau pengen kaya ya harus kerja keras kan gitu. Ya, nggak ada orang pengen kaya tapi enak-enak duduk-duduk santai-santai tahu-tahu kaya, nggak ada. Ya, artinya dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan itu adalah, jadi kebaikan itu perjuangan loh Pak. Melakukan kebaikan itu berarti perang batin, itu sudah pertama perang batin. Ya, kedua melakukannya juga berat. Maka dalam syariat Islam itu orang melakukan itu banyak kemudahan. Karena Islam tidak memberatkan, nggak ada Islam memberatkan itu, nggak ada. Kalau berkaitan dengan melakukannya, kalau berkaitan dengan melakukan dengan perintah itu Islam memudahkan. Sholat, suruh sholat. Kalau dia nggak mampu boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring, nggak bisa berbaring boleh dengan isyarat. Suruh zakat kalau dia mampu, ya kan? Kalau nggak mampu malah dapat zakat. Haji kalau dia mampu, kalau nggak mampu nggak wajib. Hanya kan kalau perintah itu mudah sebenarnya, itu. Tapi kebanyakan manusia kan nggak gitu. Yang diperintah ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan. Nah itu kan termasuk tadi perjuangannya itu ya. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Ada yang lain? Silakan. Cukup. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.